Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsadul Husna, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, semester 5, NIM 1830304013. Di sini saya akan menjelaskan tugas psikologi perpustakaan saya. Pengertian belajar. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang. Macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Ada beberapa prinsip-prinsip teori behavioristik. Yang pertama, objek psikologi adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki maknanya tersendiri. Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran behaviorisme. Yang pertama, Edward Thorndike. Menurut belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lainnya yang dapat ditangkap melalui alat indera. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filologi pembelajaran konstekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong. Adapun prinsip-prinsip teori belajar konstruktivistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, mulai aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Selanjutnya, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Teori belajar selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri. Beberapa prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Yang kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam
persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Oleh karena itu, dengan adanya teori-teori belajar, maka akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan model-model pembelajaran yang akan dilaksanakan dan akan membantu peserta didik dalam belajar.